Tubuh Mary gemetar, tangannya dingin, wajahnya pucat pasi ketika seorang polisi memintanya untuk menjelaskan peristiwa yang baru saja menimpa suaminya, Dave. Mendengar pertanyaan itu, Mary bungkam. Ia kemudian kembali teringat ketika pertama kali dirinya kenal dengan Dave di sebuah restoran. Saat itu Dave menghampiri Mary yang tengah sarapan sendirian, mengajaknya berkenalan, dan mereka sempat terlibat perbincangan yang cukup menarik. Dari sana pula, Mary mulai tertarik pada Dave, yang ia nilai pintar dan humoris. Mereka berdua memutuskan untuk berkencan tak lama setelah perkenalan di restoran itu. Bagi Mary, status duda yang disandang Dave bukanlah sebuah masalah. Justru ia sebenarnya sangat bersimpati pada lelaki bertubuh bongsor itu. Dave terlihat sangat sedih saat menceritakan bagaimana ia kehilangan Jennifer, istrinya yang meninggal akibat serangan jantung setelah jatuh dari tangga rumah mereka. Namun, beberapa bulan berkencan, Dave membuat sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia mengaku jika dirinya pernah dicurigai atas pembunuhan Jennifer. Hal ini karena kakak perempuan istrinya yang bernama Kate bersikeras pada polisi jika kematian Jennifer adalah akibat perbuatan Dave. Namun, tidak ada bukti sama sekali tentang tuduhan itu. Dave juga bersumpah pada Mary jika ia memang benar-benar tidak bersalah. Menurut Dave, Kate tidak pernah menyukainya sejak awal, dan kakak iparnya itu selalu berpikir buruk padanya, terutama saat Jennifer meninggal. Tentu Mary amat percaya pada Dave. Menurutnya, selain humoris, Dave juga terlihat sangat baik dan perhatian. Bukan hanya pada dirinya, melainkan pada semua orang di sekitarnya. Jadi, tidak mungkin Dave akan tega melakukan hal itu pada istrinya sendiri. Lagi pula, semakin lama Mary mengenal Dave, ia merasa kekasihnya itu adalah lelaki yang paling baik yang pernah ia kencani. Karena alasan itu juga, ketika Dave melamarnya, tidak butuh waktu lama bagi Mary untuk langsung menerimanya. Setelah menikah, Mary pun pindah ke rumah Dave. Awalnya semua berjalan lancar dan tenang. Mary sangat bahagia. Namun, beberapa hari tinggal di rumah besar yang punya 5 kamar tidur itu, Mary mulai merasakan hal-hal aneh. Di suatu malam, Mary yang baru pulang kantor memutuskan untuk memasak makan malam spesial untuk Dave. Saat ia sedang memasak di dapur, tiba-tiba saja terdengar suara jeritan seorang wanita yang sangat keras di telinga Mary. Sontak, ia lantas berteriak dan langsung menutup kedua telinganya, seraya memejamkan mata. Sadar jika dirinya tengah sendirian di rumah, detik itu juga bulu kuduknya langsung berdiri. Beberapa detik berselang, muncul suara yang sangat keras, seolah ada sesuatu yang jatuh dari lantai atas.
Dengan jantung yang masih berdebar kencang dan rasa ketakutan yang menyelimutinya, Mary memberanikan diri untuk perlahan berjalan ke arah tangga yang ada di ruang televisi. Sumber dari suara itu. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri tepat di bawah tangga. Wanita berwajah pucat pasi itu terlihat menatap tajam ke arah Mary yang terdiam kaku. Dan tiba-tiba, wanita itu melesat dengan cepat ke hadapan Mary. Mata mereka berdua saling bertatapan. Kali ini Mary yang menjerit kencang, ketakutan. Di saat yang bersamaan, Dave pulang dan membuka pintu ruang tamu. Ia lantas mendapati Mary yang sedang terduduk sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dave berusaha menenangkan istrinya yang masih gemetar dan keringat dingin. Setelah menenangkan diri, Mary langsung menceritakan semua yang ia alami pada Dave. Namun lelaki yang belum genap sebulan ia nikahi itu malah mentertawakannya. Dave berpikir semua itu hanya bualan Mary semata. Meski sempat kesal karena tidak dipercayai, tapi Mary juga berusaha untuk tidak menghiraukan peristiwa aneh yang dialaminya itu. Namun ternyata, semenjak peristiwa menyeramkan itu, Mary justru sering dihadapkan kembali dengan kejadian-kejadian aneh lainnya. Bayangan putih sesekali muncul di kamar tidurnya. Suara-suara denyitan kayu anak tangga yang sangat mengganggu, seolah-olah ada makhluk lain yang tinggal bersama mereka di rumah itu. Hingga bisikan-bisikan suara seorang wanita yang kerap menyuruhnya untuk pergi, untuk keluar dari rumah besar itu. Mary sering sekali mengadu pada Dave, tapi tiap kali Dave mendengar cerita seperti itu, lagi-lagi ia hanya akan tertawa. Dave lalu meyakinkan Mary jika semua hanyalah akibat ketakutan berlebih yang ia miliki. Dave bukanlah tipe orang yang akan percaya pada hal-hal mistis. Hingga dia sendiri yang merasakannya. Di tengah sunyinya malam, Dave terbangun dari tidur ketika sebuah tiupan angin menyerbu wajahnya. Terasa amat dingin. Dengan kesadaran yang masih belum penuh, Dave mengusap kedua matanya. Mencoba untuk membuat pandangannya jelas, ia pun lalu menyipitkan kedua matanya. Lalu dengan cepat ia membelalak. Jennifer, tidak mungkin. Kamu sudah mati. Aku sudah membunuhmu. Aku sendiri yang membunuhmu. Ini tidak mungkin, ujar Dave sekuat tenaga. Teriakan Dave itu tentu saja membangunkan Mary. Ia melihat ke sekeliling kamar tidur mereka yang redup. Tidak ada siapapun di kamar itu selain mereka berdua. Tenang, Dave. Ada apa ini? Kamu kenapa? Apa yang kamu bicarakan? Ucap Mary. Bukannya mendengarkan perkataan istrinya itu, Dave malah bangun dari tempat tidurnya, kemudian berlari keluar kamar. Seolah ada seseorang yang mengejarnya. Mary mengikutinya dari belakang, sambil terus berusaha menenangkan Dave yang panik.
Sedangkan lelaki itu terus berlari mengelilingi lantai 2 rumahnya hingga ia terhenti tepat di ujung tangga. "Ampun, maafkan aku Jennifer, maafkan aku." Dev lantas terlihat seperti sedang memohon. Dengan masih terengah-engah, Mary pun ikut berhenti. Seketika itu juga, ia melihat satu sosok wanita berwajah pucat dengan tatapan yang sangat marah, makin lama makin mendekati Dave. Lalu sekelebat, angin besar seperti mendorong Dave jatuh ke bawah tangga. Ia kemudian segera berlari ke bawah untuk melihat keadaan Dave yang jatuh terguling dari atas. Mary kembali melihat sosok wanita berwajah pucat itu melayang di atas tubuh Dave yang sedang kesakitan dan memegangi dadanya. Lagi-lagi Mary dibuatnya tak berkutik. Tubuhnya seolah membeku sesaat. Ia hanya bisa menyaksikan Dave yang kemudian menutup mata dan tak bergerak. "Bu, Ibu Mary, apa Ibu bisa dengar yang saya tanyakan barusan?" Perkataan itu membuyarkan lamunan Mary. Ia lantas dengan terbata mencoba menjawab. Iya, saya lihat suami saya terjatuh dari tangga dan langsung tak sadarkan diri." Begitulah penjelasannya malam itu. Kematian Dave pun ditutup karena kecelakaan dan serangan jantung. Beberapa hari setelah kematian Dave, Mary akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke rumah itu. Mengemasi barang-barang miliknya untuk keluar dengan ditemani oleh Ruby, saudara sepupunya. Saat tengah membereskan barang-barang miliknya, tiba-tiba saja ada keinginan kuat darinya untuk membuka lemari pakaian Dave. Dan di sana, di dalam laci lemari itu, Mary tak sengaja membaca sebuah dokumen yang ternyata adalah polis asuransi atas namanya. Dan yang menjadi ahli waris tidak lain dan tidak bukan adalah Dave. Betapa kagetnya Mary, karena Dave telah memalsukan tanda tangannya untuk membuat polis asuransi. Ia kembali teringat akan pengakuan Dave malam itu, bahwa dirinya sendirilah yang memang sengaja membunuh Jennifer dengan mendorongnya dari tangga. Dan dengan cara yang sama juga, Dave meninggal. Seketika itu Mary merasa beruntung, karena bisa saja ia adalah korban Dave selanjutnya. Selesai.